gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak. Saya mau minta izin sama Bu Dela. Iya. Karena kan Bu Dela mau apa namanya observasi ya, Iya, kelas ya. betul. Tapi sebelumnya saya mau mengadakan ini dulu ya. Kita kapan observasi dulu ya sebelum Bu Dela melaksanakan observasi di kelas ya. Oke. Rencananya kapan observasi di kelasnya Bu Dela? Hari Jumat Ibu. Yang Hari di kelas Jumat mana ya? di kelas 8D itu nanti jam terakhir sekitar jam 11. Berapa muridnya di kelas 8? Siswanya kalau hadir semua itu 36. Maksudnya materi yang mau disampaikan oleh Bu Dela? Saya mengembangkan materi tentang stop bullying. Kenapa? Karena kayaknya kasus bullying ini nih lagi marak banget terjadi ya Bu ya. Makanya meskipun mereka sudah dapat materi itu mungkin di kelas 7 gitu ya, tapi ini tuh perlu kita tindak lanjuti terus-terus gitu. Sekalian untuk mengingatkan kembali lah gitu ke mereka bahwa bullying ini dampaknya bukan main-main loh. Benar sih, emang sih bullying itu memang harus terus diterapkan dulu ya, dikasih tahu terus ke anak ya. Nah, kira-kira nih apa nih tujuan pembelajaran yang Bu Dela akan sampaikan di kelas nanti? Kalau tujuan pembelajarannya mulai dari tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini mulai dari pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying ada apa saja, kemudian tanda-tanda seseorang jadi korban bullying itu apa saja, ya pengenalannya sampai di situ. Kemudian tahap akomodasi di mana mereka bisa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan bisa mengembangkan empati ketika mereka menjadi pengamat atau melihat temannya yang dibully. Sampai yang terakhir itu ada di tahap tindakan atau keterampilan di mana mereka bisa mengembangkan meningkatkan kerjasama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bullying. Seperti kan kita sudah melakukan deklarasi ya Bu ya, deklarasi anti perundungan. Itu berarti tujuan pembelajaran yang Bu Dela akan sampaikan di kelas ya, Iya. terutama di kelas 8D ya. Terusnya apa nih area pengembangan yang Bu Dela akan capai, yang hendak dicapai di kelas 8D itu tentang bullying ini? Area pengembangannya itu di mana mereka bisa menunjukkan kemampuan interaksi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban, bahwa mereka harus tolong menolong, harus menunjukkan empati, toleransi gitu, antar sesama, dan bisa memiliki karakter solidaritas. Ya, strategi apa nih yang Bu Dela akan disampaikan supaya stop bullying ini menarik untuk mereka? Kalau untuk strategi pembelajaran, saya pakai problem based learning sama PBL sama forum group discussion gitu. Jadi mereka nanti akan mengamati berita tentang bullying, kasus tentang bullying yang terjadi di Indonesia. Mereka amati, kemudian mereka diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya. Di situ ada forum group discussion. Berarti nanti ada bagian kelompok ya di kelas. Iya betul. Di kelas berarti namanya apa? Pecahan masalah dari video yang akan Bu Dela sampaikan. Iya betul. Ada lagi nggak strategi selain tadi Pak kelompok yang apa melihat video yang akan disampaikan tadi? Selain itu ada lagi nggak? Udah sih Bu, itu aja. Ya, ini ya, kita ulang lagi ya. Tadi kan Bu Dela tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai adalah tahap pengenalan, terusnya tahap akomodasi dan tahap tindakan ya, keterampilan. Ini capaian layanannya supaya kita itu memiliki empati, bekerja sama, dan memiliki karakter solidaritas. Ini strategi pembelajarannya yang ingin dicapai Bu Dela itu pertama adalah berkelompok ya, terusnya memecahkan masalah yang dari tayangan video. Itu benar Bu Dela. Ada nggak selain itu apa ada setelah itu Bu Dela ada mau apa lagi? Setelah itu di pertemuan berikutnya rencana saya tuh mereka akan dibagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Nanti mereka ada yang membuat drama, kemudian mereka ada yang membuat semacam coding atau poster gitu tentang bullying dan dampak serta bahaya ini. Itu Bu
Bu Dela ya, terima kasih ya untuk kelas observasi ini. Mudah-mudahan nanti pas observasinya berjalan dengan baik dan lancar, dan yang Bu Dela harapkan mudah-mudahan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita jargon 135 dulu, bisa? Bisa. Oke, 135. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kita hari ini siapa yang nggak masuk? Gani. Yang nggak masuk? Gani sama Bintang. Kenapa? Sama Inzaki. Kenapa keterangannya? Sakit. Tiga-tiganya sakit. Oke. Untuk teman kita yang sedang sakit, sakitnya juga sakit. Oke. Untuk teman kita yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama ya, agar teman kita kembali bisa bergabung dengan kita semua di kelas. Ya, mudah-mudahan temannya cepat sembuh. Gimana kabarnya? Sehat? Perasaannya hari ini gimana? Happy? Enggak? Kok hebat? Ada yang lain? Happy? Oke, happy. Mungkin ada beberapa yang kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja, tapi itu adalah hal yang manusiawi ya. Pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dan mengidentifikasi berbagai bentuk bullying. Sudah kita pelajari? Kapan kita pelajari? Minggu lalu kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengenali tanda-tanda seseorang menjadi korban bullying. Sudah kita pelajari? Sudah. Kapan itu? Minggu lalu juga. Oke, yang ketiga, siswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan strategi pemecahan masalah terhadap masalah bullying. Udah belum ya? Nah, hari ini itu akan kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah siswa diharapkan dapat menggalau kerjasama. Kerjasama dalam apa? Dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari apa? Dari tindakan bullying. Oke. Poin ketiga dan keempat ini akan kita lakukan hari ini. Nanti kita akan melakukan eksplorasi isu namanya. Nanti kalian akan disajikan dengan berita-berita terkini bahwa bullying ini dampaknya sangat serius. Nanti kita akan melakukan ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai nih di tahap pembelajaran kita akan menyanyikan lagu apa? Yang minggu lalu kita lakukan lagu apa? Lagu anti bullying. Yuk kita semuanya berdiri. Yuk semuanya berdiri yuk. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Ada yang bisa nyanyi di depan? Oke.
ke sesi yang berikutnya, yaitu kita akan masuk ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu kita Bella akan mulai menanyakan dengan kegiatan kita di sesi yang minggu lalu kita ngapain ya? Ada yang masih ingat? Aman? Ada pengertian bullying ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian bullying. Kemudian Firda, ada jenis-jenis bullying. Oke, ada berapa macam bullying? Ada 3 apa saja? Cyberbullying. Bagaimana cara kita menghindari bullying? Wah, masih ingat semua ya? Ya, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk terlepas dari bullying. Yang pertama, kita harus hindari. Yang kedua, abaikan. Yang ketiga, laporkan. Nah, 3 hal ini penting sekali kita harus punya. Ya, yang selanjutnya ada apa lagi? Dampak dari bullying. Bahwa dampaknya itu bukan hanya melukai fisik, tetapi yang lebih parahnya adalah hati atau mental seseorang. Kalau luka fisik, kalau sembuh terlihat ya, oh lukanya sudah kering gitu, benar nggak? Ya, kalau luka di hati bisa ketahuan nggak? Luka di hati itu yang sulit sekali kita lihat benar apa enggak nih, lukanya sudah hilang gitu, ya kan? Minggu lalu kita sudah bahas nih topik itu. Hari ini kita akan bahas eksplorasi kasus. Nanti kalian akan melihat beberapa berita tentang perundungan yang terjadi di Indonesia. Ada satu kasus yang kemudian kalian akan bekerja dengan kelompok. Nanti ada lembar kerjanya. Kalian kerjakan dengan kelompok, diskusikan dengan kelompok, kemudian nanti ada presentasi gitu ya. Paham ya? Jangan bagikan terlebih dahulu kerjanya. Kalian mulai menonton berita, kemudian coba mau tanya ke kalian, pernah nggak kalian merasa sakit hati atas tindakan atau kelakuan teman? Pernah? Terus apa yang kalian lakukan? Nangis. Oh, ada yang menangis. Yang lainnya gimana? Nangis aja. Oh, ada yang cerita di buku diarinya. Oke. Ada lagi yang lain? Biasa ada. Oh, ada yang diam saja, tidak mengeluarkan emosinya. Oke. Terus yang lainnya? Ada beberapa? Oke. Ya. Yang terpenting adalah ketika kita menerima tindakan atau perkataan yang menyakiti hati kita, apa yang kita lakukan? Hindari, abaikan, laporkan. Apalagi kalau masalah itu sudah fatal. Nah, itu harus banget dilaporkan. Kita akan nonton beritanya sambil kalian tuliskan, ya. Siswi SMP di Semarang tega menganiaya adik kelasnya hanya karena masalah mahal. Sempat viral di media sosial, para pelaku yang terlibat ditindak oleh aparat kepolisian Polrestabes Semarang dengan pendampingan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Meski diramaikan sila uji ini sejarah karena mengandung unsur kekerasan, masih menaikkan sering sekolah sejumlah siswi tega menganiaya adik kelasnya dan rekannya. Kedua siswi uji ini pun langsung dapat Thank you.
Gimana? Sudah selesai? Ada berapa kelompok lagi yang belum selesai? Satu, dua, dua lagi. Oke, sudah selesai? Iya. Sudah selesai? Iya. Oke, perlu ditayangin lagi nggak? Perlu nonton sekali lagi? Oh, udah ini ya, udah ingat ya? Oke, kalau gitu Bu Dela nih, siapa yang bersedia menjadi kelompok pertama mempresentasikan? Kelompoknya siapa? Aisyah? Oke, silakan. Yuk kita berikan kelompoknya yang kelompoknya. Yuk kita semuanya sini bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami menjelaskan sejak kami ini lepas jam. Perkenalkan nama saya Aisyah Milanda. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa yang terjadi di biokaki. Hal pertama yang terjadi adalah ketika kakak kelas mengikuti atau menganiaya seorang junior karena merasa dihargai oleh junior. Alasan hal tersebut adalah hal yang tidak wajar dilakukan oleh anak sekolah dikarenakan hal tersebut telah melanggar hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia. Ini yang terjadi di antara bukit ini yaitu penyakit sedang dan juga gugur. Dampak dari hal itu adalah korban bisa terjadi dari sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalin nama saya Aman. Saya Syamil. Saya Evan. Jelaskan permasalahan yang terjadi pada berita mereka menganiaya Kedengeran nggak sampai dalam? Apa saja faktor-faktor yang dapat memicu kejadian atau kasus tersebut? Karena ada beberapa alasan yang Oke.
untuk teman-teman yang sudah presentasi, nanti untuk kelompok-kelompok yang lainnya di pertemuan yang berikutnya ya, kita akan ada satu. Oke, tepuk tangan. Beri W, beri O, beri W, wow, keren, wow, keren. Ya, kita coba sekali lagi ya. Oke, ya kita coba sekali lagi ya. Oke, tepuk keren. Beri W, beri O, beri W, wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Oke. Tadi presentasi kelompoknya Aisyah dan kelompoknya Ahmad ya. Betul sekali bahwa di berita ini kita mendapatkan informasi adanya kasus perundungan yang diakibatkan karena kesalahpahaman gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari ini? Pertama kita hindari, kemudian oke, lembar kerjanya disimpan dulu, nanti kita akan kumpulkan. Nah, yang berikutnya kita akan mengadakan bingo challenge. Ada yang tahu? Bingo challenge. Yang biasanya ada template di Instagram. Checklist yang pernah kalian lakukan. Iya, dibacain aja. Yang udah lewat. Ini dulu juga ya. Pada sesi ini agar yang bisa menyimpulkan materi kegiatan kita yang kita lakukan hari ini aja. Tangan untuk siapa yang bisa menyimpulkan? Aisyah. Oke, kalau yang tadi kita pelajari kita pikirkan dulu sebelum kita ya. Oke, yuk kita beri emas yang meriah untuk kita tepuk keren lagi ya. Tepuk keren. Beri W, beri O, beri W, wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Oke, sekali lagi seperti yang disampaikan oleh
berikutnya yang sebelum mulai disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua statement dari Bu Dela bercanda doang, masa gitu aja baper. Bawahnya bercanda itu minimal dikit, dikit. Maka apalagi oke, sekian yang dapat dijelaskan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bambang dan Bu Dela. Apa kabar semuanya, Bu Dela? Hari ini saya mau tujuan saya bertemu dengan Bu Dela kembali untuk menanyakan hasil observasi saya dan Bu Dela supaya Bu Dela juga ada perbaikan dalam hal memberikan pembelajaran di kelas hari ini tuh ya. Yang pertama adalah satu, menanyakan perasaan Bu Dela setelah memberikan pembelajaran yang kemarin Bu Dela sampaikan di kelas 8. Saya senang karena akhirnya saya menemukan strategi pembelajaran di mana anak-anak itu senang mengikutinya. Apakah Bu Dela bisa memberikan penilaian perform Bu Dela di kelas 8D setelah memberikan pembelajaran itu? Ya, jauh lebih baik sih Mega. Anak-anak lebih antusias dengan menonton gitu dibandingkan harus kita menjelaskan materi full dari PPT, meskipun yang mereka nonton tuh ya sebatas berita gitu, tapi ternyata anak-anak tuh lebih suka untuk mendengarkan berita sesuai dengan kenyataan realita gitu yang ada di kehidupan mereka, bahwa bullying ini ternyata ya benar ada dan bahayanya tuh bukan main gitu. Itu apa alasan Bu Dela jadinya supaya lebih anak mengetahui ya bullyingnya itu paham ya, mereka tidak melakukan lagi ya. Kemarin kan hasil pengamatan konsultasi yang saya lihat ya di Bu Dela, ternyata Bu Dela juga sudah menyampaikan sesuai dengan pelaksanaan observasi ya. Misalnya ada tujuan pembelajarannya, terusnya ada area pengembangannya, terusnya ada juga strateginya juga. Terutama Bu Dela juga sudah melakukan PSE-nya dan diferensiasinya ya, pembelajarannya sama disiplin positifnya juga sudah ada, sudah terlihat semuanya. Ya, terusnya sudah terlihat dan rapih pelaksanaan dari kegiatan pembuka, penutup, intinya dan penutupnya ya sudah rapi semuanya. Anak-anak sudah kelihatannya senang ya dengan pelaksanaan yang Bu Dela sampaikan. Terusnya bagaimana nih Bu Dela setelah saya amati dengan penilaian keberhasilan Bu Dela dalam memberikan pelayanan tentang stop bullying di kelas 8 ini? Apakah sudah sesuai dengan observasi yang saya sampaikan? Sudah sesuai, dimana tahapan yang saya lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan tahap perencanaan yang sudah saya rencanakan. Terusnya nih ya, apakah Bu Dela ada hambatan dalam menghadapi materi Bu Dela yang diberikan? Hambatannya mungkin lebih ke anak-anak ya, pas pembagian kelompok, dimana anak-anak ya biasa ya Bu, anak-anak pilih teman gitu, maunya sama yang ini, maunya sama yang itu ya, tapi lama-lama kita kasih pemahaman, mereka ngerti dan mereka ya mau bisa bekerja dengan cepat. Kendalanya seperti itu ya, Bu Dela, berarti dalam pembentukan kelompok ya, Bu Dela juga udah ada strategi juga ya dalam memberikan kelompok pemahaman mereka untuk menyelesaikan apa yang Bu Dela sampaikan itu ya, yang ingin Bu Dela sampaikan kemarin kan kalau masalah tentang pemecahan masalah ya.
aksi yang lain misalnya nanti kalau seandainya nanti di kelas lain udah mau terapkan juga untuk penyampaian layanan ini. Saat ini sih itu mau saya terapkan di kelas-kelas yang lain, sama saya mungkin akan menambahkan sosiodrama untuk mungkin anak-anak yang kinestetik ini bisa lebih senang gitu. Kalau nonton kan lebih untuk anak-anak yang kayak belajar visual, auditori, kinestetik kan mungkin ya harus bergerak gitu. Nah nanti untuk kedepannya pertemuan yang berikutnya saya mau mengembangkan sosiodrama. Itu rencana aksi budaya ya untuk kelanjutannya ya. Nah, terusnya apakah ada rencana aksi ini budaya perlu memerlukan dukungan dari siapapun atau ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan? Kalau jadwal mungkin disesuaikan sama jadwal masing-masing saja sih. Dukungannya berupa apa budaya dengan Maksudnya fasilitas apa? misalnya dengan metode pembelajarannya misalnya atau ada selain menonton atau Saya pengen ada kayak permainan sih, permainannya yang dalam bentuk hobi, pokoknya tentang bullying, entah permainan apa itu nanti bisa dimainkan sama anak-anak di kelas. Pengennya sih mungkin butuh biaya ya, kayak balik lagi ke sekolah gitu. itu ya budaya ya, banyak jadwalnya juga sesuai dengan pembelajaran di sekolah ya. Namanya nanti hasil seperti dicatat nanti saya minta budaya menandatangani ya hasil yang disepakati ya. Ini yang terakhir nih ya pertanyaan terakhir. Nah, hasil yang didapat dari budaya sampaikan di kelas, terutama kelas 8D ya. Dengan pertemuan kita ini observasi budaya bagaimana? Percakapan kita nih selama waktunya ya, dengan kita sama-sama berbicara untuk kemajuan kita sama-sama yang pertama untuk budaya ya, untuk kelanjutannya dalam menerapkan pembelajaran di kelas tentang stop bullying, apakah dalam pembelajaran ini apa budaya ada bermanfaat untuk budaya atau tidak? Gimana dari perencanaan, pelaksanaan itu kan kita jadi refleksi gitu ya Bu, apa yang berhasil, bagaimana yang berhasilnya gitu, apa yang mau dikembangkan gitu. Ya ada refleksi buat kita, oh ya kedepannya kita harus ningkatin lagi gitu. Berarti ada manfaatnya ya untuk pembicaraan kita. Mudah-mudahan hasil yang kita bicarakan ini juga bisa untuk kemajuan budaya ya. Budaya bisa menerapkannya lagi di pembelajaran di kelas biar bisa lebih menarik lagi, lebih kalau ada yang masih kurang diperbaiki lagi ya. Jadi budaya, terima kasih sudah mengambil waktu budaya. Lanjut lagi budaya ya. Ini rencana pengembangan diri budaya. Ya. Tadi kan budaya sudah menyampaikan apa namanya di kelas 8D sudah memberikan materi tentang stop bullying. Apa yang pertama nih, satu aktivitas pengembangan budaya akan dikembangkan seperti apa lagi nanti untuk anak-anak khususnya di SMP 135 biar mereka mengetahui dengan jelas tentang stop bullying ini. Pengembangan saya dulu kali ya, kalau pengembangan saya mungkin saya ingin mengikuti pelatihan bagaimana cara memberikan strategi pembelajaran yang lebih masuk ke anak-anak perihal stop bullying ini untuk mengurangi tindakan bullying. Kasus yang banyak ya, dan bahayanya dampaknya juga bukan main. Dari itu kayaknya perlu mencari
kelas kerjasama gitu ya sama wali kelas untuk sama-sama memantau kelas dan mata pelajaran. Waktunya kapan nih Bunda mau bersama dengan mengikuti pelatihan ini? Kira-kira kapan Bunda mau Kalau sekiranya ada pelatihan tentang kayak bullying atau apapun itu strategi pembelajaran itu saya pengen Desember ya atau November? pengennya sih di semester ini tinggal November Desember ya Bu. Iya. Ada lagi nggak pelatihan yang ingin dikembangkan selain tadi? Kalau tadi itu pengembangan untuk saya, pengembangan untuk siswanya yaitu saya bisa menerapkan strategi pembelajaran yang lebih baik. Tujuannya untuk menerapkan strategi ini. Tujuannya tentu saja ya itu saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik. Keberhasilannya gimana? Kalau dengan pembelajaran Anak lebih antusias. apa pengalaman pendukung dari yang beliau inginkan dari pelatihan coba ini? Sama sesuai tadi ya, 14 pelajaran Waktunya sama juga ya kayak tadi atau gimana? Pertanyaan yang Bunda ya, rencana pengembangan diri yang Bunda lakukan. Yang pertama adalah pelatihan cara strategi pembelajaran, pertama tentang stop bullying ya, yang lebih menarik karena tujuan yang hendak dicapai adalah ingin memberikan pembelajaran yang lebih menarik, lebih antusias ya, karena ukuran keberhasilannya kalau dengan cara observasi ke kelas apa ada perubahan atau tidak dengan tingkah laku mereka. Yang kemudian adalah meminta bantuan di kelas, di mapel ya, waktunya insya Allah dilaksanakan di semester ini ya, November dan Desember ya. Yang kedua adalah pelatihan untuk anak murid ya, menempatkan menampilkan strategi pembelajaran yang lebih menarik, lebih bagus lagi. Tujuannya ya memberikan pembelajaran yang menarik ke anak, dan keberhasilannya anak-anak lebih antusias, yang kedua juga sama wali kelas dan guru